Dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta, Melanie Yudiana menjelaskan ada beberapa tanda atau gejala gangguan ginjal pada anak. Jadi biasanya anak-anak tersebut dikatakan diawali dengan adanya gangguan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dan diare gitu ya. Nah, yang mesti kita awasi apabila anaknya sudah mulai tidak mau minum dan resiko mengalami dehidrasi. Sehingga dalam waktu 6-8 jam di waktu siang hari itu tidak ada buang air kecilnya gitu ya, tidak berkemih. Jadi ibu-ibu tolong awasi anak-anak yang saat ini sedang mengalami ISPA ataupun diare, buang air kecilnya seperti apa gitu ya, warnanya, frekuensinya, dan jumlahnya. Bila jumlah urin dan frekuensi buang air kecil anak berkurang, segeralah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar anak segera diperiksa. Ya tentunya langsung konsultasi dengan dokter anaknya, bisa bawa ke rumah sakit, lalu nanti di rumah sakit akan diperiksakan fungsi ginjalnya. Ya selain pemeriksaan yang lain ya, anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang yang lain, dan tentunya pemeriksaan dari fungsi ginjalnya sendiri. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan diimbau tidak meresepkan obat-obatan berbentuk cair atau sirup kepada pasien. Namun, penggunaan obat pengganti yang tidak berbentuk sirup harus memenuhi standar Rational Use of Medicine atau RUM. Artinya, obat yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. Kita sesuai dengan instruksi dari Kemenkes, kita tidak memberikan lagi obat-obat dengan sediaan sirup atau drops, termasuk juga suplemen dan vitamin. Kita ganti sediaannya. Karena terus terang ada sedikit kemunduran ya, kita dengan memberikan puyer seperti itu kan balik kayak zaman dulu gitu ya, padahal kita pengennya kan RUM ya, Rational Use of Medicine, dengan penggunaan sirup dan segala macamnya. Kandungan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol berlebih pada sirup obat diduga menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan ginjal akut misterius. Senyawa kimia ini, etil glikol, dietil glikol, etil glikol butyl ether, itu kalau masuk ke tubuh kita kan melakukan metabolisme. Itu mengubah senyawa kimia tadi menjadi asam oksalat. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada kristal kecil yang tajam-tajam di ginjal para balita kita, ya rusak ginjalnya. Sejak Januari hingga 21 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan menerima laporan 241 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal dengan angka kematian 133 kasus di Indonesia. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pusat Laboratorium Forensik, lakukan penyelidikan untuk memastikan berbagai faktor penyebab timbulnya gangguan ginjal akut misterius yang telah menelan banyak korban jiwa ini. Victor Pangaribuan, Devi Fitrian.